Laut Indonesia yang merupakan pusat dari segitiga terumbu karang dunia dengan luas 3.257.357 km persegi menjadi tempat para biota laut hidup dengan senang. Dari semua jenis terumbu karang yang ada di dunia, 76% spesiesnya bisa ditemukan di sini. Tidak hanya itu, Laut Indonesia juga mengandung 2.500 spesies ikan terumbu karang. Bahkan, 6 dari 7 spesies penyu dunia hidup di laut ini. Sungguh, Laut Indonesia memang surga biodiversitas bawah laut. Tapi, keserakahan manusia merusak segalanya. Banyak manusia yang mengambil keindahan itu untuk diri mereka sendiri. Populasi ikan badut, ikan buntal, hiu, bahkan terumbu karang kini mulai menipis demi menjadi hiasan akuarium belaka. Ikan-ikan yang seharusnya bebas berenang di lautan yang luas kini terperangkap dalam akuarium yang merenggut kebebasannya. Fakta yang miris, meskipun sudah terlindungi dalam kawasan zona konservasi, pada tahun 2020 dilaporkan ribuan anemon laut diambil secara ilegal dari Nusa Tenggara Timur untuk diperdagangkan. Laut sangat menguntungkan bagi manusia. Kita bisa menggunakannya sebagai sumber pangan, tempat rekreasi, lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Namun, apabila dimanfaatkan dengan cara yang salah, justru akan merugikan kita. Apa saja sih cara-cara itu? Tahu nggak sih, pencurian anemon laut tadi termasuk cara yang salah, yaitu illegal fishing. Apa sih illegal fishing itu? Berdasarkan IUU Fishing, illegal fishing merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah. Selain anemon tadi, emang hewan laut apa lagi yang sering dicuri? Kalau kamu ingat film Finding Nemo, hewan laut yang ada di film itu sebenarnya sekarang terancam loh akibat illegal fishing. Hewan-hewan dengan bentuk yang unik, ikan dengan corak yang indah, sangat rawan untuk menjadi subjek dari illegal fishing. Sedihnya, di Indonesia tindak illegal fishing ini bukanlah hal yang baru. Bahkan, kerugian Indonesia bisa mencapai 300 triliun rupiah per tahunnya akibat pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Tapi kenapa sih Indonesia bisa rugi segitu banyaknya? Hal ini dapat terjadi karena kawasan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, serta didukung oleh letak geografis yang sangat strategis, sehingga keberadaan sumber daya laut Indonesia sangat rawan akan pencurian oleh negara lain. Selain rugi uang, illegal fishing ini merugikan di mananya lagi sih? Nah, hewan yang berasal dari laut namun dipelihara di akuarium cenderung tidak dapat bertahan lama karena diambil dari habitat aslinya. Kegiatan ini juga lama-kelamaan menyebabkan jumlah hewan tersebut di laut berkurang dan membuat mereka terancam punah. Selain itu, illegal fishing juga menyebabkan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia yang seharusnya bisa diambil oleh nelayan-nelayan Indonesia. Imbasnya, jumlah tangkapan ikan oleh nelayan lokal berkurang. Kesulitan menangkap ikan akan memicu nelayan lokal untuk beralih ke alat tangkap yang tidak berstandar perizinan serta tidak ramah lingkungan. Makanya, Bu Susi dengan tegas bilang, tenggelamkan kalau ada kapal asing yang ingin mencuri ikan kita. Oh, berarti kalau sudah sesuai izin, kita bisa ambil sebanyak-banyaknya dong. Nggak gitu dong. Overfishing juga sekarang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Laut Indonesia. Dengan mengambil terlalu banyak dan tidak sesuai dengan permintaan pasar, hasil tangkapan akan berpotensi menjadi limbah. Selain itu, dengan menangkap terlalu banyak, populasi biota laut juga menjadi terancam. Contohnya, di Indonesia, spesies udang merupakan spesies paling terancam, dengan 2/3 udang di Indonesia mengalami overfishing. Spesies lain seperti cumi-cumi dan ikan karang juga secara terus-menerus mengalami overfishing. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut Indonesia, perekonomian negara, dan kestabilan pangan. Bayangkan kalau suatu hari kita nggak bisa makan udang lagi. Sedih bukan?
Terus dampaknya ke kita apa? Seperti yang kita tahu, ikan itu merupakan sumber nutrisi bagi manusia. Ikan juga sangat berperan dalam siklus nitrogen dan fosfor yang penting untuk biosfer secara keseluruhan. Jadi, tanpa adanya ikan, transportasi unsur-unsur ini bisa terhambat, yang akan berpengaruh ke rantai makanan dan ekosistem pada akhirnya. Selain ikan, ada juga terumbu karang yang merupakan biota laut yang kerap menjadi dampak dari illegal fishing. Padahal, terumbu karang ini punya banyak banget manfaat bagi manusia. Di antaranya, sebagai pelindung pantai, sebagai sumber makanan, sumber obat-obatan, lapangan pekerjaan, dan tempat kegiatan rekreasi. Nah, terumbu karang sebagai ekosistem ini punya tingkat biodiversitas yang sangat tinggi loh, bahkan hampir setara dengan hutan hujan tropis. Dan diperkirakan terdapat sekitar 830.000 organisme yang di sana termasuk 25% ikan laut yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Tidak hanya sebagai tempat tinggal dan tempat bereproduksi, terumbu karang juga dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi. Oleh karena itu, adanya spesies yang terancam punah ini merupakan indikator bahwa ekosistem sudah tidak seimbang lagi, karena sumber daya hayati merupakan dasar untuk ekosistem yang sehat, di mana ekosistem yang tidak sehat akan berdampak pada iklim seperti apa yang kita rasakan sekarang. Coba deh lihat grafik ini, serem juga ya kenaikannya. Kalian ngerasain gak sih belakangan ini tuh makin panas terus cuacanya? Fakta yang miris. Pada tahun 2018, LIPI merilis status terumbu karang pada 2,5 juta hektar perairan Indonesia. Dari data tersebut, didapat bahwa 36,18% situs berada dalam kategori buruk. Wah, gawat juga ya. Sejauh ini ada hal-hal yang udah dilakukan belum untuk mengatasi masalah ini? Kabar baiknya, dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah sedang melakukan beberapa hal untuk mengatasi masalah ini nih. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan Marine Stewardship Council atau MSC, yaitu dengan program Fish for Good di mana MSC melakukan mapping dan penyesuaian kriteria, lalu mengembangkan rencana untuk meningkatkan sustainable fishing di Indonesia yang sesuai dengan standar MSC. Yang kedua, SNAPPER, Supporting Nature and People Partnership for Enduring Resources. Yayasan Konservasi Alam Nusantara bermitra dengan yayasan lain untuk melindungi biodiversitas laut dan meningkatkan sustainability penangkapan ikan kakap, ikan kerapu, dan ikan lencang di Indonesia. Yang ketiga, pembuatan zona konservasi dan undang-undangnya. Nah, Indonesia sudah membuat banyak undang-undang mengenai konservasi laut, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Indonesia sendiri diketahui telah memiliki sebanyak 201 lokasi konservasi perairan yang luas totalnya mencapai 24 juta hektar tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai masyarakat, apa yang bisa kita bantu sih? Nih, dengerin ya. Pahamin soal biota laut yang dilindungi. Apa yang terjadi kalau mereka musnah? Terus, gimana pengaruhnya sama hidup kita? Belajar juga tuh tentang overfishing sama illegal fishing, biar pada ngerti. Mencintai tidak harus memiliki. Kalau lu suka dengan sesuatu, biarkanlah ia bebas pergi. Gak usah beli, lihat aja di film-film atau enggak, langsung aja nyemplung tuh ke laut. Anemon, terumbu karang, sama ikan warna-warni yang cantik dan imut bisa pada dicuri. Kan gara-gara lu ya. Kalau kagak ada yang mau beli ya kagak bakal dijual juga. Nah, kalau ngelihat ada orang yang jual atau melihara biota yang dilarang itu, coba deketin, ajak ngobrol dulu. Barangkali ente orang kagak tahu. Minta dia buat kasih biotanya ke pihak berwenang. Kalau dia udah tahu tuh biota terlarang, tapi masih dijual atau dipelihara juga, wah, telepon bapak satgas buat gerbek itu orang. Ajarin juga tuh kencang, encing, nyak, babe, adek, kakak sama temen-temen lu soal pentingnya ngejaga biota-biota itu. Kasih tau juga ya kalau pada kagak dijaga bener-bener dan terlalu banyak ngambil untuk biota,
Ntar pada kagak bisa makan ikan cuek sama ikan tongkol lagi tuh. Sedih dah pada. Jadi, Indonesia yang dikenal sebagai surga biodiversitas laut pun sekarang mengalami masalah-masalah akibat ulah manusia. Pencurian hewan-hewan yang dilindungi, penangkapan ikan yang berlebihan, semuanya bikin laut Indonesia jadi rusak. Laut yang rusak bisa berakibat buruk pada kehidupan manusia yang buktinya bisa kalian rasakan sendiri sekarang. Nah, kita sebagai masyarakat bisa membantu dengan mengedukasi diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Dan jangan lupa, jaga biota, jaga kita.